Surat As-Saffat ayat 145 Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Fanabadnahu, maka ngalungkeun kami Allah ka eta Yunus. Ay alqainahu, tegasna ngalungkeun kami Allah ka eta Yunus. Min batnil huti, tina jero beuteungna lauk. Bil arai, ka basisir. Biwajhil ardi, tegasna ka muka bumi. Ay bisahili, tegasna ka basisir. Min yaumihi, dina poeanana eta Yunus. Au ba'da salasatin, atawa saparantos tilu dinten. Au sab'ati ayyamin, atawa saparantos 7 pirang-pirang dinten. Au isyrina, atawa saparantos 20 dinten. Au arba'ina yauman, atawa saparantos 40 dinten. Wa huwa, halna ari eta Yunus, saqimun, eta anu gering. Alilun, tegasna anu gering. Kal farhi, secara anak manuk. Al muma'ati, anu dibendol. Ngating dibendol teh naon? Dibendol. Bendol. Di naon? Oh, di bendol ya. Wa ambatna, jeung geus ngajadikeun kami Allah alaihi,
ka eta Yunus syajaratan kana hiji tangkal miyaqtinin tina kukuk wahia ari eta tangkal al-qar'u eta tangkal kukuk tudilluhu ngiuhan eta tangkal kukuk ka Nabi Yunus bisakin kalawan make batang ala khilafil adati halna sulaya jeung kabiasaanana fil qar'i eta tetap dina tangkal kukuk mu'jizatun ari mu'jizat lahu pikeun Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam wa kanat geus aya kalakuan ta'tihi eta datang ka Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam naon wa'alatun mencap sobahan dina waktu isuk-isuk wa masaan jeung dina waktu pasosore yashrabu ngaleut Kangjeng Nabi Yunus min labaniha dina sucai susuna eta mencer hatta qawiya dugi kakiat eta Kangjeng Nabi Yunus wa arsalnahu jeung geus ngutus kami Allah ka Nabi Yunus ba'da zalika sanggeus eta dialungkeun tina beuteung lauk ka qablihi sacara samemehna eta zalik ila qaumin kaiji kaum bininuwi di kota Ninuwi min ardil Musadi di tanah Musal ila mi'ati alfin kana 100.000 ka 100.000 orang
tegasna balikta yaziduna ngaleuwihan maranehna isyrina kana 20 au salasina atawa 30 au sab'ina alfan atawa 70.000 tegasna 120 tegasna 120.000 atawa 130.000 atawa 170.000 fa amanu maka iman maranehna inda muayanatil azabi nalikan jonghok jeung siksaan al mau'udi anu dijanjikeun mau'udina al mau'udina sapirang-pirang anu dijangjian bihi ku eta siksaan famatta'nahum maka nyenangkeun kami Allah ka maranehna abqainahum tegasna netepkeun kami Allah ka maranehna mumatti'ina halna sabirang-birang anu susukaan bima ku perkara lahum anu tetep pikeun maranehna ilahinin napika waktuna tanqadi beak naon ajaluhum sapirang-pirang jatah umur maranehna fihi dina eta waktu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhiri wallahu a'lam. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nugrahanya dan karunia-Nya yang alhamdulillahirabbil alamin masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kesehatan ini menjadi modal untuk hasilnya kesehatan batin. Amin. Jadi kesehatan itu ada dua. Yang pertama kesehatan jasad,
Kesehatan apa mengating? Jasad. Badan kita sehat ini mahal, amat mahal. Ya. Pingin sehat itu, masya Allah, tabarakallah, mahal. Nikmat sehat itu mahal. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmatnya mahal, akan nikmat mahalnya sehat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun, yang dirugikan, fihi ma, pada itu dua kenikmatan, siapa nasu, manusia. Artinya kebanyakan. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kebanyakan manusia dengan adanya dua nikmat ini mereka bukan mendapat keuntungan, tapi kebanyakannya kata Rasul mereka mendapat kerugian. Allahu Akbar. Mengating? Mendapat apa mengating? Kerugian. Apa rugi mengating? Apa artinya rugi? Kurang dari modal. Artinya rugi kurang dari. Apa artinya untung mating? Lebih dari, namanya untung. Apa modal mengating? Modal. Modal itu adalah sesuatu yang mengeluarkan yang lain, namanya modal. Sesuatu yang menelurkan yang lain itu namanya modal. Kira-kira bakal akan ada mengating kalau tidak ada ibu bapak? Mengating? Ada mengating kalau tidak ada ibu bapak mengating? Tidak akan ada. Maka ibu bapak mengating adalah apa mating? Modal mengating. Terus? Mun teu aya indung bapak urang rek aya moal. Tak indung bapak teh naon? Modal. Eta kudu dihargaan ku urang kolot teh. Urang moal boga imah, moal boga duit, moal boga sawah, moal boga nanaon, mun eueuh kolot mah. Rek aya urang mun eueuh kolot. Tah kolot urang teh modal, mata kudu dihargaan, kudu dimulyakeun. Ya. Ayana urang teh sababiah ayana kolot di mana ya urang aya teh ayana kolot urang. Nah, modal. Jadi kebanyakan orang mati kata Rasulullah SAW, katsirun minan nas. Bukan sedikit, katsirun minan nas, kebanyakan orang itu atas dua nikmat tersebut mendapatkan kerugian, bukan mendapatkan keuntungan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW adalah as-sihhatu, kesehatan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nikmat mengading sehat. Harus mengading. Namun orang sehat tuang nikmat mengading. Ya, itu kerja nikmat. Ya pokoknya nikmat. Ya, tidur nikmat. Ya. Kalau sakit, meskipun mengating makanan segala ada, mengating, udah hareun seur, anger teh ngeunahi geuring. Ya. Nah ini nikmat sehat ini kata Rasulullah SAW,
kebanyakan manusia mendapat kerugian dari nikmat sehat tersebut, bukan mendapatkan Kenapa? Karena kebanyakan manusia diberi nikmat sehat, mereka tidak menggunakannya dengan maksimal untuk amal soleh. Tekieu mangpang mengpung soca sehat, rek geto maca Quran gitu teu mati. Mangpang mengpung can barusuh da letah teh nya can nyarari huntu rek geto maca Quran gitu teu. Mangpang mengpung mengating naon deui suku teh sehat rek getol ka masjid jeung ka majelis ilmu kitu teh lupa semua ya. Dan terasa mahanya nikmat sehat ini ketika dicabut oleh Allah Subhanahu, dicabut nikmat ku Allah didinya nembe nya karaos mahalna nih nikmat sehat. Ini nikmat sehat yang mahal ya. Kalaka dipakai ningali nu teu paradugu, letah dibere nikmat sehat letah kakak pake ngobrol teu paradugu sok kurang emutan. Kita pikirkan ya, ini kita akhir Ramadan mengading ya, kita pikirkan ya. Kebanyakan kita ini menggunakan lidah mulut kita ini kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ngobrol, kuatnya mengating 2 jam, 3 jam. Nah, pakai wirida jauh balelo. Karena dia setengah jam gak jauh balelo. Kalau lihat HP, main HP, 1 jam, 2 jam kuat. Ketika melihat Quran, kenapa jadi perih nih mata? Baru setengah jam geus peurih soca ini ya. Jadi kebanyakan orang mendapatkan kerugian atas nikmat kesehatan. Kenapa mereka rugi? Karena tidak digunakan untuk amal soleh. Sayang mati. Dai geus gering mah anjing mati geus gering tos teu damang. Bujang-bujang mikiran hayang getol ibadah mangati. Hayang cager we deui. Osok kaemutan lamun keur gering hayang hatam Quran. Teu. Keur gering mah hayang cager. Ai geus cager hayang kumaha? Hayang gering gitu. Kuduna teh mangpang mengpung cager sok. Sebab teu mustahil mangati. Isuk geto aya di rumah sakit, bahkan teu mustahil isuk geto aya di jero taneuh. Urang teh kita tidak mustahil esok atau lusa dicabut kesehatan kita oleh Allah. Mata kita dicabut, kesehatan mata mati. Yang tadinya nikmat kedip tidak sakit jadi sakit, kan itu tidak mustahil. Yang tadinya jalan enggak sakit jadi sakit, yang tadinya gerak enggak sakit jadi sakit, itu tidak mustahil akan terjadi. Oleh karenanya ya itu mumpung masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, maksimalkan oleh kita, gunakan untuk dipakai amal soleh. Mumpung can nyeri sujud sehingga to sujud, mumpung sujudna can nyeri. Coba lamun mati soca nyeri soca pakai sujud nyeri teu? Nyeri. Karasa ta nikmatna sujud teu nyeri teh lamun keur sujudna nyeri. Mangpang meungpeung can nyeri tah ruku, mangpang meungpeung can nyeri tah sujud, mangpang meungpeung can nyeri tah nangtung. Sok dipake ibadah ke Allah, digunakan kepada amal soleh. Orang geus gering mah bujang-bujang rek mikiran hayang hatam Quran, hayang ngaji, mikiran hayang cager. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia mendapat kerugian atas nikmat sehat. Itu memang seperti itu mengerti? Ya, bukti itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu nyata.
Coba kita kontrol marketing. Satu RT yang baca Quran tiap pada subuh berapa orang? Kan sulit. Apalagi zaman sekarang. Satu RT yang membaca Quran tiap pada maghrib berapa orang? Sulit. Betul Mari? Sulit. Kita ini cari orang yang baca Quran aja sudah sulit sekarang. Tapi berapa orang tiap pada maghrib yang buka HP? Enggak itu. Apalagi pada Isya enggak kehitung. Berapa ribu orang ya yang membuka HP pada subuh? Banyak, tapi yang membuka Quran sulit. Yang buka aja itu sudah sulit. Nyepeng Quran lagi di sarorea, buka anak saror, komo maca, komo ngerti karena komo ngamalkeun. Oh, ternyata memang sulit untuk amal soleh. Melangkahkan ke majelis ilmu, apalagi besok lebaran, nah can eureun keneh ngaji teh. Ya teh buya teh can libur keneh wae. Makanya ngerek olah. Ya ibu-ibu, onto insyaallah. Iya. Makanya can gitu can ieu na itu can preke deh wae. Kan itu. Padahal sih kan waktu deui. Padahal ngaji pukul 2 jam, sajam tapi aduh itu nafsu, masya Allah. Itulah ujian. Godaan itu seperti itu. Padahal masih banyak waktu itu. Emang waktu cuma 1 jam, 2 jam? Tidak, 24. Semua orang diberi waktu oleh Allah 24 jam. Yang baik, yang tidak baik, yang rajin, yang malas, sama waktunya. Tidak beda. Nah beda kan nu bager, teu sarua. Nu bager 24 jam, nu teu bager ge sarua 24 jam. Nu kedua 24 jam, nu getol ge sarua. Itulah ujian. Itu maknanya ujian. Makanya rek takbiran nih teh pedih ya. Waduh, masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu. Pokoknya mengaji mah tong ningali jelema. Ada daya sasa, imane mau teh rek duaan rek di luar rek batur. Sorangan mau teh mau ngajak batur moal. Harus teu? Ayo urang mau teh rek ngajak batur moal. Ibu-ibu bareng ngajak caroge. Oh, mau adaikeun. Ceuk salaki teh mangga dipayun. Oh, tong karena jelema mati. Sing karena orang amal soleh teh sing karena Allah. Hatina orang sing butuh karena amal soleh. Sing butuh karena amal. Orang sing butuh, sing butuh karena ilmu, sing butuh karena amal soleh, sing butuh ke masjid, sing butuh karena ganjaran, sing butuh ke kelas orang, sing butuh karena Quran, sing butuh ke pengajian, geus butuh karena duit mah butuh. Iya karena amal soleh. Sing butuh, ya. Tong kapangaruhan pedah eueuh sasaha begitu ngasup ke masjid nah eueuh sasaha balik deui we dah ulah kitu Bang Ating ya sing lillahi nah, itu mudah-mudahan kita diberi istiqomah semua amin ya rabbal. Yang kedua di antara kebanyakan orang yang mendapatkan kerugian itu diberi oleh Allah nikmat kesenggangan waktu. Ada waktu kosong tapi dia tidak gunakan, tidak diisi dengan amal soleh. Cik rek nanya ka sararea, ai urang 24 jam teh waktu nu kosongna sabaraha jam? Oh, jawab ya waktu yang kosong salian tinyusuh, mandi, salian cuci piring, beres imah, pada akhirnya aya waktu kosong. Selain waktu kerja, berapa jam itu waktu kosong? Lalu kita isi dengan apa? Ya, itu kebanyakan orang diberi oleh Allah waktu yang senggang, waktu kosong, tapi tidak dipergunakan, diisi dengan amal soleh.
kapain HP we waktu kosong teh. Beak we ku HP dah. Beak ku Facebookan. Tungtungna Quran ditinggalkeun, wiridan tinggalkeun, berjamaah tinggalkeun, ngaji tinggalkeun, da wengi atuh sawo peuting eta nyepeng HP. Tapi ka heesna. Nah, ini bahaya ya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang rugi. Jangan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengisi waktu yang singkat ini diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang kita baca ini mengenai yaitu hikayat Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam luar biasa ujiannya mengating. Ujiannya luar biasa. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil masyhur. Sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam adalah sebagian dari utusan Allah. Mati ya, kita wajib meyakini kepada sifat yang wajib di para rasul. Dikatakan di dalam kitab Aqidatul Awam, arsalam biyadawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mutus bernabi caralakan balenerna dongkapkeun ka percaya. Kita kalau sedang membahas para nabi jangan sampai terlintas di dalam hati para nabi, para rasul melakukan dosa seperti dosa kita. Jangan, hati-hati ya, jangan ada keyakinan seperti itu. Sifat yang wajib di para nabi, para rasul, di para rasul ada 4. Yang wajib di sini bukan wajib secara fikih, tapi wajib secara ilmu tauhid. Artinya ma la yumkinu ma la yutasawwaru adamuhu. Ma la yutasawwaru adamuhu. Artinya tidak mungkin tidak ada, harus ada. Itu wajib di para nabi, para rasul. Ada 4 perkara mengating, ini wajib kita yakini. Ya, wajib kita yakini, kudu yakin, kudu percaya dina hati urang. Hiji para nabi, para rasul teh sidik, jujur. Apa mengating? Jadi mustahil dusta. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang dusta, tidak ada. Nusuk kawadul masaha urang lain nabi, urang nusuk kawadul. Jadi seluruh para nabi, seluruh para rasul wajib sifat sidik, yaitu jujur, tidak pernah dusta. Siapapun dari Nabi Adam sampai baginda Nabi besar Muhammad, semua para nabi, para rasul mempunyai sifat sidik, tidak pernah berdusta. Yang kedua, fatana, cerdas. Tidak ada para nabi, para rasul yang bodoh. Anu belat eueuh mangti. Nu barho eueuh. Ya. Teu aya para nabi barho, teu aya. Beda jeung urang mah sok barho. Mangati emut keneh teh nu dibahas kamari. Henteu da eta. Urang mah barho. Ya. Jadi kalau para nabi semua cerdas mangati. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bebel, ya. Tidak ada yang bebal, itu tidak ada. Eueuh teu aya anu bodoh, teu aya anu belet.
Ya, daya. Sadayana Kemudian para rasul, para nabi itu sifatnya adalah amanah. Apa maksudnya? Amanah. Apa arti amanah? Yaitu dijaga dari perbuatan yang haram, yang makruh, bahkan yang khilaful aula. Jadi tidak ada para nabi yang berbuat dosa, tidak ada. Tidak ada. Semua nabi itu dijamin oleh Allah tidak berbuat dosa. Tidak melaksanakan maksiat, tidak ada. Jika ada redaksi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, redaksi lafadznya itu maksiat, itu secara zahirnya saja. Padahal hakikatnya adalah taat kepada Allah, gitu maksudnya. Secara zahirnya saja itu maksiat, dan maksiatnya bukan maksiat sama seperti maksiat kita, bukan. Ya, tidak sama. Kesalahannya para nabi, para rasul tidak sama dengan kesalahan kita. Maka ada ucapan para ulama, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Apa maksudnya? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Mating urang mah urang lain batur. Daek salat ge geus untung. Tos sae. Daek ka masjid kuah tos sae. Ya, daek salat ge tos bari salat teh malaun. Salatnya tidak khusyuk, ya lumayan untuk kita, untuk kelas kita. Untuk kelas kita mau baca Quran sudah lumayan, alhamdulillah. Nah, kalau kebaikan kita mengating itu di hadapan para nabi, para rasul, itu adalah kemaksiatan, itu adalah keburukan, kagorengan. Jadi sholat kita ini yang khusyuknya nggak ada, ya paling khusyuknya berapa detik, ya kebanyakannya tidak khusyuk. Ibarat kalau HP tidak ada sinyal, HP tidak ada nyambung apa tidak mengating, tidak akan nyambung. Nah kalau kita sholat tidak ada khusyuk, tidak ada ya ternyambung, nggak sholat ya nggak susah, ada sinyalan sholat. Lamun aya sinyalan dina salat, kalau ada khusyuk dalam salat itu salat itu beda. Akhlak bertambah baik, hati bertambah tenang, ya. Itu pasti beda. Ada perubahan. Karena salatnya tutur kata lebih baik, jiwanya lebih baik. Pokoknya semua meningkat kebaikannya. Berkah salatnya khusyuk. Jadi para nabi, para rasul mustahil berbuat maksiat, mustahil berbuat dosa. Jika ada redaksi di dalam Al-Quran atau hadis yang menerangkan, ya para nabi, para rasul sebagian ada yang melaksanakan dosa, itu secara zahirnya saja. Padahal secara hakikatnya mereka taat kepada Allah. Seperti itu makanya, ya. Jadi jangan disamakan perbuatan kesalahan mereka dengan perbuatan kesalahan kita, jangan disamakan, ya. Jadi sholat kita yang tidak khusyuk mengating di pandangan mereka, di kelas mereka adalah keburukan, kagorengan. Jadi hadena urang di kelas para nabi mah kagorengan. Di kelas para nabi, ya. Ai kelas urang mah waduh geus alhamdulillah. Geus kudaek ini ka pengajian bari haroream ge mah geus alhamdulillah. Ya, ke kelas urang mah, ya. Hanya kalau kelas para nabi, para rasul ini adalah kejelekan, ya. Beda itu.
Hasanatul abrar, kebaikan orang-orang yang baik. Sayyiatul muqarrabin adalah keburukan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang berkelas. Itu ya, itu. Ini Nabi Yunus alaihissalam mengatakan beliau kabur menuju kepada kapal air yang dipenuhi dengan muatan. Ketika beliau marah terhadap kaumnya, yang mana kaum tersebut tidak menurut akan nasihat beliau. Beliau menjanjikan akan turun azab nanti kalau kalian tidak mengikuti nasihatku. Akhirnya ditunggu-tunggu kok azab ini belum datang. Akhirnya beliau ada ijtihad. Ya, ijtihad itu artinya beliau mempunyai ijtihad, ya, ilmu, keyakinan, itu punya ijtihad. Ini harus lari, karena kalau nggak lari dari kampung ini nanti mereka akan membunuh Nabi Allah Yunus alaihis salam. Akhirnya Nabi Allah Yunus alaihissalam naik kapal. Begitu di tengah-tengah laut yang dalam, kapal ini berhenti mengati. Kapal ini akhirnya kata nakoda, ya, pengemudi, tukang laut, ini pasti ada hamba sahaya yang kabur dari tuannya di sini. Penumpang ini pasti ada hamba sahaya yang kabur dari tuannya. Mari kita undi. Wah, diundi Martin. Diundi. Ternyata yang kalah itu Nabi Allah Yunus alaihissalam. Akhirnya undian ini kenanya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Yunus dilemparkan ke laut. Begitu dilemparkan ke laut, datang ikan, langsung dimakan oleh masuk ke dalam perut ikan laut. Berapa hari mengating? Katanya pagi, sebagian riwayat mengatakan pagi dimakan ikan laut, sorenya dikeluarkan. Bahkan sebagiannya lagi mengatakan 3 hari mengating di dalam ikan laut. Bahkan ada lagi riwayat lain 7 hari, riwayat lain 20 hari, riwayat lain 40 hari. Kumaha tah makanya jero beuteung naon laut. Ini kekuasaan Allah. Namun kira-kira cek akal sehat berarti cek akal nu normal kumaha dalam dia mah dilag-lag ku laut. Ruksak atuh. Ruksak atuh. Karena laut gede. Kan di dalam itu ada macam-macam ngerti. Ini ikan hiu aja dimakan. Nah, ini ikan luar biasa. Ketika ikan ini memakan atau neleg ya, menelan Nabi Allah Yunus alaihissalam, ikan ini ikut dengan perahu dan ikan ini mulutnya ke atas untuk bernapasnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Masya Allah, itu kekuasaan Allah. Jadi ikannya itu mengating calangap kaluhur. Ya, itu maksudnya diantaranya untuk supaya Nabi Allah Yunus bisa bernafas. Masya Allah. Memang seperti itulah kekuasaan Allah. Orang kalau dicintai oleh Allah, dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Makanya 40 poe makanya dina jero beuteung lauk. Oh, ada tuang leut. Ya tidak jero beuteung laut kumaha? Bari di jero laut. Allahu akbar. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu ini kapal sampai kepada daratan, ikan pula sampai ke situ lalu mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihis. Berkah ini ikan